Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ar-rajaba syahrun fadil wal ibadah fihi laha ajrun jalil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atuhu waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at la'allakum tuflihun. Jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ada di hari Jum'ah di pekan yang terakhir di bulan Rajab 1445 Hijriah. Kita teringat di akhir bulan Rajab ada peristiwa agung, peristiwa besar yang ada pada sosok baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang menurut jumhur ulama terjadi di malam Senin, malam 27 Rajab sebelum hijrah Nabi di tahun ke-10 masa kenabian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam tidaklah ujuk-ujuk di-Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi sebelum Allah Azza wa Jalla mengisra mi'rajkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengalami sebuah perjuangan yang sangatlah berat beserta para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana misi dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala itu banyak pertentangan, banyak dilawan secara nyata oleh kaum kafir Quraisy tatkala itu,
yang dipimpin oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Banyak intimidasi, banyak sabotase, banyak trik tipu daya di situ. Rasulullah dicoba dibunuh oleh kelompok kafir Quraisy di kala itu. Banyak perlakuan kasar, siksaan pada para sahabat Rasulullah. Bilal, ada Habbab bin Arad, ada Utsman bin Affan dan beberapa sahabat lainnya disiksa oleh mereka musuh Nabi, kaum kafir Quraisy tatkala itu. Maka Allah Azza wa Jalla pun murka tatkala itu. Allah Azza wa Jalla pun melaknat mereka musuh-musuh Nabi, kaum kafir Quraisy, terutama Abu Lahab, paman sendiri daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Ada kalimah tabba yang di akhirnya juga diulang kembali tabba, menunjukkan betapa Allah Azza wa Jalla melaknat, celaka. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Murka Allah, melaknat Allah Azza wa Jalla. Tabbat yada abi lahab wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tiada guna, tiada manfaat semua harta benda Abu Lahab, usaha-usaha dan amal-amalnya tidak ada guna. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Allah menggiring, memasukkan Abu Lahab ke dalam api neraka yang panas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjuangan berat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sampai di situ saja. Puncaknya adalah tatkala ada di tahun ke-10 masa kenabian sebelum hijrah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditinggal oleh pamannya yang tercinta Abu Thalib, wafat, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla tatkala itu. Pamannya Abu Thalib yang mendidik, mengarahkan, membina, membimbing sosok baginda Rasulullah sedari kecil sampai besar, sampai di masa kenabian sebelum hijrah Nabi, subhanallah, melindungi banyak Nabi dari lawan-lawannya orang-orang kafir Quraisy tatkala itu. Ditinggal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa sedihnya. 2 bulan setelah itu pun masih diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Wafat Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, istri baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang banyak membantu Nabi terutama dari sisi logistik harta bendanya untuk ditasarrufkan i'laan di kalimatillah, dakwah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedih dengan sesedih-sedihnya tatkala itu di tahun ke-10 masa kenabian. Maka tatkala itu disebut dengan tahun kesedihan, Amul Huzn. Allah Azza wa Jalla pun tatkala itu menghibur baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah aku lapangkan dadamu ya Muhammad? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kemudian aku ringankan bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan di punggungmu, wa rafa'na laka dzikrak,
kemudian aku angkat derajatmu pada kemuliaan bagimu ya Muhammad, kebenaran, kebaikan, selalu istiqomah di jalan Allah Azza wa Jalla sungguh teramat berat memang, akan tetapi tatkala dibarengi dengan kesabaran, keuletan, maka buahnya manis, yaitu kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala itu pun Allah Azza wa Jalla memberikan hadiah, memberikan tasliyah, hiburan, memberikan mukjizat bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Allah Azza wa Jalla mengisra mi'rajkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila, maha suci Allah, asra bi'abdihi laila, yang memperjalankan hambanya, dalam hal ini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asra bi'abdihi laila, di malam hari, satu malam saja, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram yang ada di kota Makkah, ila masjidil aqsa, ke masjid al-aqsa, Baitul Maqdis yang ada di negeri Palestina. Alladzi barakna haulahu, kalau kita pikir jarak yang teramat jauh seperti itu dengan akal sehat kita, ghairu ma'kul, tidaklah masuk akal. Sampai di Masjid Al-Aqsa, kemudian baginda Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril naik ke langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha satu malam. Subhanallah. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi. Ini kalimah yang kami berkahi inilah mungkin yang tidak masuk akal menjadi bisa, dan masuk akal, bisa diterima, bisa diimani oleh kita semuanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, di Isra dan Mi'rajkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan tujuan Allah, linuriyahu min ayatina, untuk kami pertontonkan, untuk kami perlihatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Innahu huwas samiul basir, sungguh Allah Azza wa Jalla maha mendengar dan maha melihat. Dari Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncullah oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, yakni dengan syariat ibadah salat 5 waktu sehari semalam. Dengan salat fa insyaallah Allah Azza wa Jalla akan memi'rajkan kita. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat kita pada kemuliaan, keselamatan, kemenangan, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla mi'rajkan kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah, mari kita dirikan salat. Hayya 'alal falah, mari kita dapatkan kemenangan setelah kita tegakkan, kita dirikan salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah, awal pertama kali kelak yaumul qiyamah yang Allah hisab,
dari hamba umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-shalah, yaitu salat yang pertama kali nanti kelak dihisab oleh Allah azza wa jalla. Fa in saluhat saluha sairu amali, kalaulah salat hamba umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini baik, lengkap, sempurna, tidak ada yang bolong, saluha sairu amali, maka amal-amal semua yang lain maka baiklah pula. Wa in fasadat fasada sairu amali, tatkala sebaliknya, tatkala ibadah solatnya ini rusak, banyak bolongnya, tidaklah sempurna, maka amal-amal yang lainnya bisa dipastikan maka rusak pula, tidak baik pula. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in. Al-Baqarah 45, yang artinya wasta'inu bis sabri was shalah, dan mintalah pertolongan atau jadikanlah sabar dan salat kalian sebagai penolong kalian. Sabar dan ibadah salat kita sebagai penolong kita untuk mengarungi kehidupan dunia yang fana ini dengan penuh kompleksitas problematika dunia, yaitu sabar dan salat. Wa innaha lakabirah, memang sungguh berat memang, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang sungguh-sungguh hanya mencari ridho Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa istiqamah dalam beribadah, menegakkan, mendirikan solat, menghiasi diri dengan banyak kesabaran. Fa insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah yang salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma dafa'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina khassah wa min buldani muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.